Yang dimaksud sempurna, lebih sempurna dari struktur malaikat, jin, bahkan hewan. Tapi di dalam diri saya, diri kita semua, ada tubuh cahaya juga. Ada tubuh api juga. Ada lengkap semua dalam diri. Ini yang disebut ahsanu taqwim. Tapi di dalam diri saya, diri kita semua, ada tubuh cahaya juga. Ada tubuh api juga. Ada lengkap semua dalam diri. Ini yang disebut ahsanu taqwim. Antum harus beradab. Kalau bermaksiat jangan bilang ya Allah ini kehendakmu. Itu su'ul adab. Dulu orang tua kita ngajarin dinyanyiin supaya masuk ke alam bawah sadar. Biar nanti kalau ada yang membatalkannya kita ingat-ingat, loh ini akidah orang tua saya ini. Saya harus pelajari ini akidahnya apa. Tadi kita ambil sama basor. Sama artinya mendengar. Sifat mendengar. Sifat dalam bahasa Arab bukan sifat bahasa Indonesia. Sifat dalam bahasa Arab itu maksudnya kemampuan yang ada pada zat, tapi dia bukan di zatnya. Jadi zat nih, saya contohnya Ar-Razi. Ar-Razi ini tubuhnya. Lalu saya membaca. Kemampuan membaca itu kudrah. Ada yang nggak bisa baca kitab, ya kan? Bener. Ini separuh lebih nggak bisa baca kitab, kecuali kitab Al-Quran. Ya. Kudrat, kemampuan membaca itu ada pada saya, nggak ada pada antum. Tapi bukan berarti yang tidak bisa baca zatnya kurang. Antum tetap utuh kan? Nah, paham? Nah, ini namanya atribut kalau dalam bahasa Inggris. Allah itu mendengar dengan sama, bukan dengan zat. Paham nggak paham? Paham aja ya. Karena ada bahayanya. Kalau yasma' bizatihi, mendengar dengan zat, mendengar dengan sama, itu lain. Coba dengarkan hadis ini. Apa kata Allah? Apabila aku telah mencintai hambaku, aku menjadi samanya pendengarannya, dia mendengar denganku. Jika seperti ajaran Mu'tazilah, mendengar dengan zat, maka benarlah kata orang bersatu dengan Tuhan. Wali-wali Allah bersatu dengan Tuhan. Mungkinkah makhluk bersatu dengan Khalik? Nggak mungkin. Akidah Ahlussunnah mengajarkan kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, bahwa Allah mendengar dengan sama, bukan dengan zat. Sehingga jika wali-walinya diambil oleh Allah, dirubah cara mendengarnya. Tadi dengar pakai telinga ini, sekarang mendengar dengan sama Allah. Dia tetap hamba, dia tidak menjadi Tuhan. Sehingga ajaran Syekh Siti Jenar nggak disalahpahami. Ajaran Al-Hallaj tidak salah pahami. Kalau di Kalimantan ada namanya Tuan Haji Abulung, ya, Syekh Abulung, Datuk Abulung, Syekh Abdul Hamid, sama dengan Hallaj. Paham di situ? Sifat pertama yang kita baca apa? Wujud. Wujud itu sifat, bukan zat. Walaupun itu sifat zat. Ya, baik. Wala syai'a mithluh. Ya. Wahidun la syarikalah itu wujud, qidam, baqa, khalafatul hal. Nanti diurai lagi di bawahnya. Wala syai'a mithluh. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik sifatnya ataupun zatnya, perbuatannya, namanya. Kalaupun ada nama yang sama, itu cuma ibaratnya, isinya lain.
Oke. Antum ini tubuhnya disebut dalam bahasa Arab jisim. Jisim. Oke, diingat-ingat ini istilah bahasa kitanya benda. Benda itu ada yang kasar, ada yang halus. Dalam bahasa Arab disebut jisim kathif, kasar. Contohnya tubuh kita. Ini meja, masjid, batu, semua disebut jisim, benda kasar. Coba udara kelihatan nggak? Berasa? Bisa dipegang? Cahaya bisa dipegang? Nah, ini disebut jisim halus, bahasa Arabnya latif. Allah Ta'ala bukan jisim. Tubuh saya, tubuh kasar, benda kasar, baik udara ataupun cahaya memerlukan ruang dan waktu. Oke? Ini kaidah. Allah bukan jisim. Maka Allah tidak sama karakternya dengan jisim. Jisim memerlukan ruang, memerlukan waktu. Coba sekarang bayangkan masjid tapi tidak ada di tempat manapun. Bisa nggak? Bisa? Kenapa? Karena benda butuh ruang. Coba bayangkan ada Ar-Razi tapi tidak ada alam, tidak ada waktu. Bisa nggak? Nggak bisa. Akal kita nggak nyampe. Allah Ta'ala bukan jisim. Paham? Berarti Allah tidak memerlukan ruang dan waktu. Maksud saya nyampein hadis ini apa? Kalau antum sudah paham bab ini, silakan katakan Tuhan di langit, Tuhan turun ke bumi, terserah katakan apa saja. Karena dia tidak memerlukan langit dan bumi. Maka kalau disebut bersemayam di atas aras, dia tidak menempati aras. Karena dia bukan benda. Cuma kalau nggak paham bab ini, sebaiknya hindari kata-kata dia yang di atas. Dia yang bersemayam. Kalau belum paham. Sudah paham? Jadi kalau ada ayat Allah bersemayam di atas aras, aras itu benda bukan? Benda. Dalilnya apa? Wa huwa rabbul arsyil azim. Akhir surat Taubah. Dialah pencipta aras yang agung. Aras dicipta. Jadi gak usah dibayang-bayangkan Allah duduk di atas aras. Kalau ada yang duduk di atas aras makhluk, Allah gak perlu duduk. Ada hadis, Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kalau tadi di atas aras, nyiut dong, ciut, kan mengecil. Itu kalau pakai akal-akalan, makanya kita cut dari depan. Bahwa dia bukanlah benda. Jika disebut turun, bukanlah turun dari atas ke bawah memenuhi ruang dan waktu. Paham ya? Jadi kalau ada orang ngomong Tuhan di dalam hatiku, Allah masuk ke hati? Bisa? Emang bisa? Nggak nyambung. Yang benar Allah menatap ke dalam kolbuku baru bisa. Bukan Allah menempati kolbu. Nomor 3, wala syai'a yu'jizuh, tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Wala ilaha ghairuh, tiada ilah. Apa beda ilah, Rabb dengan Malik? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa bedanya? Qul a'udzu birabb, Rabb dulu. Alhamdulillahi Rabbil, apa arti Rabb? Sesembahan ilah. Rabb yang maha mencipta dan mengatur. Jadi yang ngatur kita duduk di sini siapa? Allah. Oke, itu Rabb. Coba, antum ngatur gak uban kapan tumbuh? Enggak.
Darah ngalir mana aja. Ngatur nggak? Jerawat, ada yang masih jerawatan? Tumbuh nggak tumbuh? Itu siapa yang ngatur? Rob. Coba ngomong ke dalam diri. Wahai uban, jangan tumbuh duluan. Bisa nggak? Ternyata saya dan kita semua tidak sanggup mengatur diri sendiri. Maka kita ini bukanlah Rob. Kita ini marbub, hamba yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak umur berapa? 52. Udah mulai ubanan ya? Ya, pengennya muda terus kan 25. Pengennya. Kita nggak sanggup menahan arus umur. Karena Allah mengatakan anad dahar, akulah yang mengendalikan waktu. Aku yang mengendalikan waktu, bukan kita. Mau disuntik botok nggak ngaruh Pak. Qadimun. Nah, jadi ilah yang disembah, Malik yang berkuasa memiliki. Nama ini ada 3, tapi yang punya nama kok bisa? Bapak di rumah panggilannya Bapak apa? Babeh, Bapak. Kalau di tempat kerja, Bapak juga, Bapak apa? Nah tuh, lain namanya kan. Kalau di kampung dulu, masih kecil, dipanggilnya apa? Ya, panggil Tong. Ya. Di sekolah kita dipanggil dengan nama. Di rumah kalau suami, istri, panggilannya sudah beda. Orangnya satu. Kalau Bapak punya pekerjaan lebih dari 1, jabatannya lebih dari 2, nama jabatannya berlainan tapi orangnya satu. Maka ilah, Rabb, Malik itu nama jabatan Allah. Nama jabatan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jabatannya banyak. Jadi yang banyak-banyak jabatan lagi niru-niru Tuhan tuh ya. Qadimun bilabtida'in, nomor 5. Dia maha qadim, maha awal tanpa permulaan. Daimun bilantiha, maha abadi tanpa akhir. Di sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa. Nah, coba dibuka halaman yang 10. Yang nulis kitab ini Imam Salaf, oke? Tapi ada orang yang datang belakangan ngomongnya begini. Namanya Ibnu Abil Iz, halaman 11 di atasnya. Ahli kalam memasukkan qadim ke dalam nama Allah, padahal itu bukanlah bagian dari nama Allah. Wa qad adkhala al-mutakallimun fi asma'illahi ta'ala al-qadim wa laysa huwa min asma'illah. Itu kata siapa? Ibnu Abil Iz. Ibnu Abil Iz ini murid Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah imam Salafi. Jadi orang-orang Salafi nggak percaya qadim nama Allah. Dulu kiai-kiai kita di pesantren kalau istighosah salah satu bacaannya ya qadim, ya qadim, ya qadim. Ya, itu bagi mereka bid'ah. Coba kita cek lagi. Di bawah halaman 11. Wa amma idkhalul qadim fi asma'illahi ta'ala. Adapun memasukkan nama qadim ke dalam nama Allah. Masyhurun inda aksari ahli kalam. Masyhur di kalangan ahli kalam. Wa qad ankara dzalika katsirun minas salaf. Ulama salaf banyak mengingkarinya. Yang ngomong siapa nih? Lain lagi. Dinukil dari Ibnu Hazm yang nulis Ibnu Abil Iz. Lalu diulang lagi oleh Albani. Diulang oleh pengikut-pengikutnya sekarang. Saya cuma tanya, mereka ini bukan ulama salaf. Ibnu Abil Iz abad ke-8.
Tahawi abad ketiga. Yang salaf siapa? Tahawi. Imam Tahawi ngomongnya apa? Kembali ke kitab awal. Qadimun bila tidak. Allah itu bernama Qadim, bersifat qidam, tanpa permulaan. Salaf enggak? Jadi yang benar salaf menyebut Qadim nama Allah bukan? Ya, menyebut Qadim sebagai nama Allah. Tapi biasa mereka buat klaim-klaim, ya. La yafna wa la yabid. Tidaklah dia fana, tidak juga dia binasa. Kenapa dia tidak fana dan binasa? Karena dia bukan jisim, bukan benda. Saya mau tanya, malaikat itu benda bukan? Benda apa? Halus. Halusnya halus apa? Tubuh kita disebut jism turabi. Apa sebutannya? Turab artinya tanah. Jisim yang tercipta dari tanah. Sedangkan jin, jisim nari. Tubuh tapi tercipta dari api. Kalau malaikat, jisim nuri atau nurani. Jisim tubuh tercipta dari cahaya. Paham? Jadi malaikat punya tubuh? Punya. Jin punya tubuh? Ini tubuh itu? Ini beneran tubuh nggak nih? Jangan-jangan penampakan ini. Oke. Berarti semuanya punya. Tetapi di dalam diri saya, diri kita semua ada tubuh cahaya juga. Ada tubuh api juga. Ada lengkap semua dalam diri. Ini yang disebut ahsanu taqwim. Bahwa tubuh kita ini sangat sempurna. Jadi sempurna di situ bukan masalah kalau ada orang hidungnya kurang mancung. Saya kurang sempurna nih, bukan. Atau terlahir agak kurang sedikit, mungkin jarinya kelebihan atau jarinya kurang. Bukan itu. Yang dimaksud sempurna, lebih sempurna dari struktur malaikat, jin, bahkan hewan. Ya, itu yang disebut ahsanu taqwim, ya. Karena Allah bukan tubuh cahaya, bukan tubuh api, bukan tubuh tanah, maka dia tidak pernah yafna wala yabid, tidak akan pernah binasa dan rusak. Ya, jadi yang rusak itu siapa? Tuh, dia malaikat bisa rusak? Bisa. Jin bisa rusak? Bisa. Orang tengkar sama jin mati, jin bisa. Karena jin itu panjang-panjang umurnya. Maka jangan-jangan sampai sekarang masih ada jin yang ketemu Rasulullah yang masih hidup. Jangan-jangan, wallahu, dia lagi nunggu imam akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya apa? Saya ketemu dalam riwayat Abu Nuaim, Umar bin Abdul Aziz masuk ke suatu lembah dan dia dipanggil. Dilihat orangnya nggak ada. Tahu-tahu orang itu datang, tapi nggak kelihatan juga. Apa kata dia? Saya adalah jin yang dulu menemani Isa alaihissalam. Tuh, Umar bin Abdul Aziz. Jin zaman Nabi Isa masih ada zaman Umar bin Aziz. Berarti umurnya sudah 600-an tahun. Jadi ada jin berumur 1000 dan hari ini ikut ngaji. Ada yang ikut ngaji, Pak? Tapi nggak usah antum pelototin, ya. Jadi jin masih bisa rusak, malaikat bisa rusak, maka ada kiamat nanti, kiamat terakhir nanti malaikat juga mati. Kecuali malaikat maut, dia diperintah Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Ya, terakhir yang mati itu malaikat maut, itu eman sekali, nyabut nyawa sendiri. Apa kata malaikat maut? Ya Allah, kalau aku tahu begini rasanya dicabut, aku tidak berani mencabut nyawa seorang mukmin. Gak berani dia.
Tapi sekarang dia nggak tahu itu ya. Wala yakunu illa ma yurid. Tidak ada yang terjadi kecuali semua kehendaknya. Kita duduk siang ini, pagi ini, kehendak Allah bukan? Ya. Ini bukan jabariyah ya, bukan jabariyah, bukan serba takdir. Kita taat kehendak Allah. Kita maksiat pun kehendak Allah. Cuma antum harus beradab. Kalau bermaksiat jangan bilang ya Allah ini kehendakmu. Itu su'ul adab. Gak boleh. Itu zindik. Walaupun secara hakikat benar. Iblis itu dia pakai ilmu hakikat. Benar, tapi dia su'ul adab, maka dia zindik. Iblis itu disebut iblis. Iblis sebutan untuk jin yang dulu kemudian berpangkat malaikat. Sedangkan manusia disebut zindik. Sama artinya, jauh dari kebenaran. Al-ba'id anil haq, yang jauh dari kebenaran. Wala yakunu illa ma yurid. Jadi apapun yang terjadi pasti izin Allah. Kalau ada di alam semesta ini sesuatu terjadi selain izin Allah, berarti ada Tuhan selain Allah. Disinilah terjebaknya kelompok Mu'tazilah dan kelompok sok-sok liberal hari ini. Apa kata mereka? Oh, maksiat itu bukan Allah kehendak. Pengen mensucikan Allah tapi salah kamar. Kata mereka, Allah hanya menghendaki kebaikan. Coba, Allah hanya baik-baik. Kalau antum menghendaki baik dan buruk, berarti kehendak antum lebih banyak dari kehendak Allah. Ya, benar. Nih, saya ulang lagi nih. Kata kelompok Mu'tazilah dan semi-semi liberal sekarang, begitu juga kelompok Syiah Itsna Asyariyah mengajarkan bahwa Allah hanya menghendaki kebaikan. Berarti takdir hanya baik, nggak ada buruk. Berarti kalau ada yang buruk, bukan dari Allah, dari selain. Oh, dia lupa. Berarti ada pencipta keburukan dong. Bahaya nggak? Bahaya. Baik buruk itu di sini, bukan di langit. Di sisi Allah semuanya tidak ada nilainya, semuanya netral. Baik buruk adanya di sini. Jadi semua yang terjadi ini di sisi Allah tidak disebut baik, tidak disebut buruk, kecuali disebutkan kaitannya dengan kita. Contoh, ada yang punya rumah makan, kalau rumah makannya rame, takdirnya baik nggak? Kalau lagi sepi, buruk. Kita sepi, samping kita rame. Gimana? Berarti yang di samping, takdirnya baik, begitu. Terus kita buruk. Tuhan ganti dong. Emang begitu? Yang ngatur ini semua siapa? Yang bilang baik buruk siapa barusan? Menurut kita ini takdir baik karena kita lagi laku. Menurut dia kurang laku, itu buruk. Berarti di saat yang sama satu kejadian bisa dinilai dua. Di saat yang sama satu kejadian menurut makhluk dinilai lebih dari satu nilai, bisa dua. Coba, Baib, ente udah nikah ya? Udah. Waktu ente nikah dapat perempuan kan, bukan laki-laki kan? Anggap perempuannya sudah diincar sama samping. Waktu ente bisa menikah sama dia, itu takdir baik bukan? Bagi dia yang di samping, takdir buruk. Ya, begitu kan? Hal yang sama, tapi lain orang, lain cara memahaminya. Covid ini baik apa buruk? Menurut para pebisnis yang kena Covid, itu takdir, tapi kawan saya ngomong, aku Ustadz gak pernah sholat berjamaah dengan istri dan anak-anak. Selama pandemi, kami 5 waktu sholat jamaah. Itu baik apa buruk?
Ya, oke. Ada lagi yang lucu. Selama kerja nggak pernah ikut ngaji. Waktu kena COVID nonton Ar-Razi terus. Takdir baik apa buruk? Menurut antum, kalau yang sebelah bilang buruk, sesat. Yang punya alam ini siapa? Suka-suka dia dong. Bukan suka-suka kita. Yang disebut meridhoi takdir, terima baik atau buruk menurut kita. Udah pernah mengalami takdir terburuk belum? Bisa nggak memahaminya bahwa itu tetap baik? Berat loh ya, berat sekali. Maka mulai detik ini saya berharap yang hadir coba ditanamkan dalam hati. Ya Allah, aku meridhoi semua takdirmu. Dari sananya pasti baik. Yang kurang baik, cara memahaminya. Ya. Saya ngalamin soalnya. Antum bentar lagi paling. Ya. Wala tablughuhul awham. Nomor 7. Tidak dapat ia dicapai oleh angan-angan. Wala tudrikuhul afham. Tidak dapat dicapai oleh pemahaman. Maka Allah tidak boleh dipikir-pikirkan. Cukup sebut namanya, rasakan saja sensasinya. Tidak usah dibayang-bayangin. Allah itu di atas, Allah berwarna. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak berwarna, tidak bertempat. Kenapa? Itu wilayah akal. Allah tidak dapat dicapai oleh akal. Bukan berarti nggak masuk akal. Nggak masuk akal, ada dua sekaligus Tuhan. Tuhan ada dua, itu nggak masuk akal. Tidak sampai oleh akal antum, bukan berarti nggak sampai oleh akalnya wali. Nggak sampai di akalnya wali, bukan berarti nggak sampai di akalnya nabi. Nggak sampai di akalnya nabi, bukan berarti nggak sampai di akalnya rasul. Sayyidina Nuh, akalnya segitu aja. Bagi dia 900 tahun berdakwah ditolak. Bagi dia nggak mungkin keturunan umatnya ini menjadi beriman. Bagi dia nggak mungkin menurut akal Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad ketika diserang, diusir orang Taif, di akal Nabi Muhammad masih mungkin keturunannya beriman. Tuh, beda akal kan? Allah suka-suka aja buat takdir. Tapi ingat, la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Dan Allah tidak pernah zalim. Jadi jangan berpikir Allah tidak adil. Antum mau keadilan Allah? Mau keadilan Allah? Pasti semuanya masuk neraka. Jangan pernah minta keadilan Allah. Semuanya masuk neraka. Adil itu apa sih? Apa adil? Bingung deh. Padahal sering ngomong ya. Bukan 50-50 toh? Enggak. Sesuai dengan haknya kita bagi. Kira-kira kita pantas enggak masuk surga? Sholat enggak khusyuk. Umroh narsis. Kalau ziarah, orang dikubur foto, ya salam. Ente lagi foto sama kuburan. Lagi ziarah nih di Syarif Hidayatullah. Ceng, gitu ya. Coba kalau ada penampakan. Sekarang itu orang foto aja di mana-mana ya. Ntar jangan suka foto-foto. Lihat wajah guru kita, simpan di hati. Cukup. Itu dibawa sampai mati. Kalau yang difoto, fotonya rusak, handphonenya pecah, pecah juga cintanya ya. Kalau antum cuma melihat dia pakai mata, melihat pakai alat foto, lalu diposting,
Nanti kalau ada postingan jelek tentang guru kita itu, kita akan terpengaruh. Makanya guru simpan di kolbu. Jangan simpan di Facebook. Karena tidak semua orang senang kalau orang lain senang. Ilmu itu nikmat gak? Kalau ada nikmat, ada yang hasad gak? Pasti ada yang hasad. Antum ikut daurah begini ada yang hasad, gak ridho. Ngaji sama saya itu pasti ada yang gak ridho. Pasti ada. Ya. Ini bukan nakut-nakutin ini. Ya. Jadi Allah tidak dapat dicapai dengan rasio apapun. Kenapa tidak sanggup? Otak yang kita punya umurnya berapa tahun? Berapa tahun umur otaknya, Mas? 27, seumur sama badan. Tambahin 9 bulan dong. Lupa dia udah pernah 9 bulan di perut, korupsi ente. 27 tambah 9 bulan, 28 lah ya. Berarti otak ente baru 28 tahun. Allah sudah ada sebelum itu. Maka akal gak sanggup, otak gak sanggup membayangkan Allah. Gak usah deh bayangin Nabi Adam, bisa gak? Itu gak bisa, apalagi bayangin yang ciptain Nabi Adam. Wala yushbihuhul anam, tidak ada ciptaannya yang menyerupainya. Hayyun la yamut, dialah yang maha hidup. Qayyum la yanam, yang maha mengurusi makhluknya dan tidak pernah kelelahan. Coba panitia kecapean gak? Ngos-ngosan ya? Ya, bener. Tanda orang kecapean ngantuk. Ngantuk. Bener? Nemenin saya, antum capek loh. Lihat aja samping saya. Tadi 5 menit langsung hilang. Saya maklumi, dia capek nemenin saya. Ya. Ada yang ngaji, matanya lihat tiba-tiba tawadhu. Kecapean. Dan obatnya capek cuma satu, istirahat. Dan Allah tidak pernah capek. La yamassuhu ta'bun wala nasabun. Allah tidak pernah lelah. Gak usah Allah deh. Di sorga itu orang kerjaannya kawin mulu dan gak ada capek. Udah kawin mas? Udah nikah? Belum? Ente belum tahu rasanya capek. Dunia, nikmatnya dunia capek. Puncaknya nikmat capek tidur. Tapi di akhirat gak ada capeknya. Sampai bosen sama bidadari. Bosen sudah, akhirnya bingung, ya Allah, udah bosen ya Allah. Engkau itu apa ya Allah? Lalu mereka carilah jalan menuju Allah. Ujung-ujungnya ngaji lagi, maka di sorga, ente ngaji lagi ntar. Nyari ilmu cara ketemu Allah. Jadi enggak sembarangan ketemu Allah, mati ketemu Allah, enak amat. Kalau gitu saya mati sekarang aja. Enggak begitu. Orang mati, ada yang dihadapinya, ketemu ini dulu, baru ketemu Allah. Ya. Ada yang mau mati sekarang? Orang yang bunuh diri dia kira masalah selesai. Di sono banyak masalah. Hayyun la yamut, dialah yang maha hay. Orang yang zikir ya hayyu ya qayyum setiap hari 40 kali ba'da salat, 200 sehari, Allah akan terbitkan cahaya di kolbunya selama 40 hari. Amalin ya. Khaliqun bila hajah. Dia mencipta tapi dia tidak memerlukan ciptaannya. Nah, ini menjelaskan makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ulangi wa ma tidak aku ciptakan jin manusia makhluk
kecuali untuk menyembahku. Beberapa penulis kitab Tahawi mengira Allah bertujuan mencipta makhluk dengan tujuan tertentu dan itu kesesatan mereka. Allah mencipta tidak perlu ada hajat dan tujuan. Kalaupun tujuannya bukan untuk dirinya, tapi untuk si makhluk itu sendiri. Karena yang masih punya tujuan berarti belum sempurna. Yang berhajat berarti belum paripurna. Allah menciptakan kita, Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh zikir. Jadi zikir antum itu nggak diperlukan Allah. Allah nggak butuh, nggak perlu. Jangan sok-sok dibutuhkan Allah. Ya, udah nggak khusyuk, sok-sok dibutuhkan Allah lagi. Ya. Jadi Allah menciptakan makhluk untuk apa? Untuk si makhluk itu sendiri. Supaya si makhluk itu sempurna. Liya'budun, kesempurnaan makhluk ketika dia menyembah Allah dan mengenalnya. Liya'budun. Jadi li di situ untuk bukan berarti Allah bertujuan untuk dirinya, berhajat untuk zatnya. Tidak. Ya. Razikun bila mu'nah. Allah memberi rezeki tanpa berkurang, tanpa tertukar, tanpa tergantikan. Coba kita duduk deket-deketan begini, rezeki turun, ketukar nggak? Ketukar nggak? Nggak akan ketukar. Orang kembar, rezekinya ketukar nggak? Nggak bakal ketukar. Suami istri, istrinya lebih dari satu, ketukar nggak rezekinya? Enggak. Anak banyak, anaknya ini berebut makan, ketukar nggak rezekinya? Nggak bakal ketukar. Antum kerja, sama-sama masuk, tugasnya sama dengan kawan, itu rezeki gak akan pernah ketukar. Jadi kalau kawan kita dipromosikan, kita belum, jangan bilang, kan gue yang kerja kok dia, itu protes ke takdir. Itu rusak, rukun iman ke-6-nya rusak. Ada lagi ustadz iri, kok dia viral saya tidak? Emang viral enak? Emang itu tujuan antum dakwah? Viralkan Allah, Allah viralkan kamu. Viralkan Sayyidina Muhammad, Allah viralkan kamu. Minimal di langit kalau nggak di bumi. Tapi nggak ada di Facebook, nggak ada di YouTube, adanya di alamul ghuyub. Jangan begitu sama orang. Itu semua takdir mereka dan nggak akan ketukar. Nggak akan ketukar. Maka jangan nafsu, pengen dapat rezeki ini, jabatan ini, pengen viral, nggak usah. Semuanya sudah ada jatahnya. Kita cuma jalanin, ngambil asbab. Usaha kita hanya sebatas asbab. Selebihnya Allah. Bahkan usaha itu sendiri bagian dari takdir. Semenjak dengar ini, masih bakal iri sama orang gak? Jadi faedah memahami bab ini, antum gak akan iri lagi dengan siapapun. Ada mbak-mbak datang ke saya, dia curhat, pengen nikah sama si fulan. Tahu-tahu dia ambil sama temennya sendiri. Keluarlah satu lagu, apa lagunya? Nggak tahu deh lagunya apa. Dikhianati sahabat sendiri, ya salah. Dia lupa nikah itu bab rezeki, nggak akan ketukar. Udah deket, udah pacaran 12 tahun, nggak jadi. Nggak tahu udah ngapain aja tuh ya. Kalau nggak rezeki nggak dapat, nggak akan dapat. Mumitun bila makhafah. Allah kalau mematikan nggak ada rasa takut. Kalau kita takut. Ba'ithun bila masyaqqah. Jika Allah nanti membangkitkan, mengembalikan hidup kita semua, maka Allah membangkitkan tanpa kesulitan. Nggak perlu, bahannya sudah ada semua. Jadi antum kalau mati semua, itu Allah sisakan bagian tulang ekor. Lalu tiba-tiba ada hujan. Hujannya seperti hujan airnya, seperti air nutfah, air sperma. Tapi bukan sperma.
Lalu Allah ciptakan di situ tanpa ada perkawinan, langsung menjadi tubuh. Bertahap, 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 bertahap. Sayyidina Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, itu gimana caranya engkau menciptakan tubuh yang sudah hancur? Allah bertanya, kamu kurang percaya Ibrahim? Enggak ya Allah, cuma pengen tenang. Cukup Nabi Ibrahim yang minta, ya antum jangan ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, liyatma'inna qalbi. Aku ingin hatiku tenang. Lalu Allah mengatakan, oke, ambil beberapa tuyur, apa arti toir, burung, cincang-cincang, habis disembelih cincang, lalu bagi di banyak gunung. Udah dibagi di banyak gunung. Berarti tubuhnya mencar-mencar enggak? Mencar-mencar. Lalu kata Allah, hai Ibrahim, panggillah burung itu. Tuh, itu ilmu Nabi Ibrahim tuh. Manggil yang udah mati bisa hidup lagi. Dan semuanya nyatu, kayak seperti di film. Semuanya dan nyatu. Enggak ketukar tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lihat ma'inna qalbi, hatiku sudah tenang ya Allah. Berarti iman gak boleh nambah, gak boleh kurang. Nah ini penting, ini saya ulangi. Iman itu terbagi dua, ada pokok, ada cabang. Tolong dibuat peta-petanya di kepala ya. Ada pokok, ada cabang. Bahasa Arabnya ada usul, ada furu. Usul pokok, furu cabang. Pokoknya iman tasdik fil qalb, membenarkan di dalam hati. Percaya. Sedangkan cabangnya lisan yang bersaksi, tubuh yang beramal. Itu cabang. Lisan yang bersaksi, tubuh yang beramal. Harta yang disedekahkan, itu cabang iman. Coba lihat, kalau tubuh kadang sholatnya banyak, kadang dikit, benar? Ya, sedekah kadang banyak, kadang dikit. Banyak berarti cabang imannya sedang banyak. Kalau dikit berarti cabangnya lagi sedikit. Jadi kalau ada orang mengatakan imannya lagi naik, itu cabang iman. Sedangkan usul iman gak boleh naik, gak boleh turun. Dia harus tetap. Gak boleh bertambah, gak boleh berkurang. Kata Sayyidina Ali, seandainya terjadi apa saja, matahari terbenam apa dari di timur apa, gak ngefek kepada imanku. Terjadi emas, ambil kerikil, set, jadi mutiara, enggak merubah imanku. Karena iman enggak boleh nambah, enggak boleh kurang. Sudah punya iman yang begitu belum? Gimana? Berarti kita lagi belajar iman. Cabang pokok. Di cabang itu berkaitan dengan fikih. Syahadat, lisan, sholat, fikih. Nyoblos masuk mana? Nyoblos. Kan ada tuh udah muncul tuh ya, Anies, Ganjar. Udah mulai banyak muncul tuh. Prabowo, siapa lagi? Banyak tuh calon-calon. Nyoblos masuk ke mana? Masuk ke iman? Sejak kapan pemilu masuk ke iman? Sejak kapan pemilu masuk ke iman? Sejak kapan politik masuk ke iman? Sejak 2016 di Indonesia. Sampai sedih kita di Jakarta, ada orang beda pilihan gak disolatin di masjid. Konyol kalian itu, gak belajar akidah. Malu kepada Allah, kepada Rasul. Gak ada orang belajar akidah Ahlussunnah begitu. Tapi betapa pintarnya si politikus-tikus itu. Ya, akhirnya menjebak dan menyesatkan umat.
beda politik, akhirnya beda iman. Saya berulang-ulang sampaikan ini, sesanggup saya, ya, sekuat saya. Dan saya nggak anti orang politik, Pak. Barusan saya diundang istrinya Muhaimin, oh dianya hadir lagi. Sebelumnya ketemu juga orang Gerindra, sebelum ketemu orang P3, sebelum ketemu orang, nggak ada masalah sama saya. Karena bagi saya politik bukan bagian dari iman. Yang mengajarkan iman politik itu satu, itu dua kelompok. Ingat, satu Khawarij, kelompok yang membunuh Sayyidina Ali. Yang kedua, kelompok yang berlebihan mencintai Ali, Syiah. Antum yang mana? Ntar lupa lagi 2024. Ya. 2023 nih udah mulai panas nih. Sepakat? Yang ngaji akidah Ahlus Sunnah, jika nanti antum melihat ustadz beda dengan ustadz dalam masalah pilihan, berarti imannya tidak tambah, tidak imannya masih sama. Kita debat boleh, debat politik, tapi jangan mempersoalkan iman di situ. Oke? Gimana? Tambah sesat gak? Tambah